Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan channel terupdate yang selalu memberikan informasi aktual kepada Anda yang haus akan informasi. Sobat semua dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat semua, adil makmur sentosa, kemah rebah loh jinawi, dan selalu tidak pernah kosong dompetnya dari lembaran-lembaran merah maupun biru. Baik saudara, sobat semua dimanapun kalian berada, jangan lupa pula sholat di waktu, karena sholat di waktu adalah bekal untuk hidup dan akhiratmu. Dan jangan pula lupa untuk bagikan orang tuamu, karena mereka adalah tiket menuju surgamu. Baik sobat semua dimanapun kalian berada, kita akan pantau daripada udara, laporkan perkembangan terkini melalui republika.co.id yang mengambil headline rumah DP 0 peninggalan Anies dihapus DKI dibiayai pengembang. Saudara, memang kelihatannya pantauan netizen ini mendekati kebenaran ya. Karena semua program-program yang bermanfaat buat DKI Jakarta itu tidak ada yang dilanjutkan oleh PLT atau misalnya apa ya, PJ atau PLT ya, untuk ya begitulah yang menjadi pejabat gubernur ya, PJ gubernur di DKI Jakarta ya. Padahal tugas negara adalah memberikan sebesar-besar kemakmuran untuk rakyat. Sementara kita tahu banyak sekali warga DKI yang ngontrak dan mereka belum memiliki rumah. Dan ini saudara, inilah yang kenapa ada sisi buruknya saudara, ketika seorang PJ ini menjabat terlalu lama. 2 tahun loh bro, ya 2 tahun itu lama loh. Seorang Heru, seorang PJ gubernur, maka tentu tidak mempunyai janji politik. Sehingga dia kerja main aman saudara, dia kerja hanya main aman. Dia tidak diberi target, dia hanya menjalankan administrasi pemerintahan, pokoknya normal-normal baiklah gitu. Sehingga saudara, kerja-kerja yang bagus tapi rekoso, ya. Rekoso artinya ya sisi idealisme tentunya akan berbenturan dengan banyak pihak, dan Heru nggak mau berbenturan dengan Parlemen DKI atau DPRD DKI. Nah ini tentunya kalau melanjutkan programnya Anies, Heru ini akan rekoso, karena itu tentu akan berhadapan dengan PDIP dan PSI. Padahal sekali lagi Heru itu dilantik oleh Jokowi yang notabene ada kader PDIP ya. Jadi ini bukan karena pemilihan, inilah buruknya seorang PJ gubernur kalau mau menjabat terlalu lama. Ya nggak tahu maunya Jokowi itu kayak apa ya, kenapa kok kemudian PJ ini lama banget, sehingga nanti stagnan, bahkan mungkin lebih buruk keadaannya DKI ini jika dipegang seorang PJ terlalu lama. Maka kita bernegara ini kelihatannya awur-awuran ya, karena 2 tahun itu waktu yang tidak sebentar saudara. Iya, contoh seperti ini. Hal-hal yang bagus ya, ini tidak diteruskan oleh PJ Gubernur DKI Bapak Heru ini. Ya, tentunya ini sangat disayangkan, saudara, sangat disayangkan. Kenapa kok seperti itu? Tentunya kalau memang program itu bagus, ya tinggal dilaksanakan, dibicarakan dengan baik-baik saja. Sepertinya seperti itu. Karena sekali lagi, ini adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat DKI tentunya ya. Coba kalau diteruskan selama 2 tahun, mungkin berapa tower, berapa apa namanya tuh gedung untuk perumahan, berapa ribu penduduk yang akan terbantu dengan adanya perumahan DP 0 ya. Nah, tapi sangat disayangkan, memang kita patut menyayangkan kenapa kok Pak Heru ini nggak mau struggle, nggak mau berjuang untuk rakyat DKI. Ya, dia hanya ya main safe aja, main aman saja sudah, tidak mau rekoso ya. Dan kelihatannya memang hanya mencari aman ya, sekali lagi mencari aman saja.
dalam 2 tahun dia mencari aman, tidak mau yang seperti Gubernur Anies Baswedan. Dia betul-betul struggle siang malam untuk mensejahterakan rakyat DKI. Nah, buruknya seorang PJ Gubernur, saudara. PJ Gubernur ya paling ya 2 bulan 3 bulan, ya nanti diserahkan kepada pejabat definitif gubernur. Itu bagusnya seperti itu, ya, atau gubernur asli lah katanya. Ini kan hanya pejabat gubernur yang menjalankan administrasi pemerintahan supaya jalan saja gitu. Tetapi ruhnya dari pemerintahan ini nggak ada. Ini sangat disayangkan, saudara. Nggak tahu kacaunya negeri ini, saudara, jika sistem seperti ini terus-teruskan. Ya, siapa lagi yang membuat kacau, saudara? Ya, Jokowi beserta DPR tentunya, yang membuat kebijakan ganti pikir seperti ini. Ya, rakyat kembali lagi yang disengsarakan. Baik. Rumah DP 0 merupakan program di era kerja Anies Baswedan. Dari republika.co.id Jakarta dilaporkan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman PRKP DKI Jakarta Sarjoko mengatakan, Pemprov tidak lagi mengusulkan program DP 0 rupiah dalam APBD 2023. Namun demikian, dirinya memastikan pembiayaan tetap dilakukan dengan pihak ketiga. Artinya di sini sudah bisnis to bisnis, jadi murni bisnis, nggak ada campur tangan daripada pemerintah atau Pemprov DKI. Kalau begitu kita balik tanya dong, apa kalau gitu fungsinya pemerintahan, ya? Kalau semua diserahkan kepada sektor swasta, apa fungsinya pemerintahan? Apa fungsinya ada Pemprov, ya, saudara? Nah, sekali lagi, inilah otak-otak daripada pemimpin, ya. Sekali lagi, otak-otak pemimpin yang tidak pro rakyat. Memang kelihatan ada sosok pemimpinnya, saudara. Ada sosok gubernurnya katakanlah, walaupun itu PJ gubernur. Tetapi, saudara, kalau itu tidak melalui pemilihan, maka dia tidak punya kinerja yang baik. Tidak punya kinerja yang baik. Akhirnya PJ gubernur itu hanya seperti camat saja. Dia hanya mengurusi administrasi pemerintahan supaya berjalan pelayanan kepada masyarakat. Udah itu aja orientasinya. Nah, bagaimana negeri ini akan dibangun dengan cara seperti itu, saudara? Ya, bagaimana negeri ini akan diserahkan kepada orang-orang pemikiran yang stagnan saja, ya? Karena sekali lagi dia tidak punya janji politik. Jadi dia nggak ngebut dalam mensejahterakan rakyat. Ah, santai-santai, toh saya digaji katanya, ya. Nah ini ya sangat disayangkan, sekali lagi sangat disayangkan kepada para pejabat kita DPR, para wakil rakyat DPR, kepada Bapak Jokowi. Ayo kita pikirkan efek dampak seperti ini kalau PJ diberikan waktu terlalu lama untuk menguasai satu daerah pemerintahan, ya. Apalagi ini levelnya adalah DKI, ya. Ini yang kita sangat-sangat sayangkan, sangat-sangat disayangkan. 2 tahun itu lama, Pak. Bukan waktunya sedikit. Sayang sekali kalau kemudian program-program yang baik seperti ini kok tidak dilanjutkan. Padahal toh tinggal melanjutkan, apa susahnya? Kan tinggal melanjutkan. Paling hanya tinggal lobby, ada yang menolak, ya, karena merasa itu programnya Anies Baswedan. Ngapain diterus-teruskan, kan begitu. Tapi kalau seorang hero, seorang PJ gubernur mengatakan ini bermanfaat buat rakyat, Pak. Jadi harus kita lanjutkan. Nah, kalau dia mau struggle seperti itu saja, tentu ini akan didukung rakyat. Tapi sekali lagi, karena yang melantik adalah seorang Jokowi adalah kadernya PDIP, kalau berbenturan dengan PDI dan PSI nanti di parlemen, di DPR, karena dianggap meneruskan kerjaan Anies Baswedan, maka Heru bisa babak belur. Ya, ini yang nggak berani dilakukan seorang Heru sebagai PJ gubernur sekali, karena dia dapat jabatan sebagai PJ karena pemberian dari seorang Jokowi yang notabene adalah kader PDIP. Ya ruwet sih negeri ini, jadi ruwet, sungguh jadi ruwet. Makanya udahlah, yang berkaitan dengan siapapun kader PDIP, ya siapapun, sekali lagi, mari rakyat Indonesia kita pahami, siapapun yang berasal dari kader PDIP hanya akan membuat negeri ini ruwet, saudara. Jangan pernah Anda memilih PDIP walaupun satu suara pun. Yuk kita nanti 2024, kalau sampai 2024, jangan pernah berikan satu suara pun kepada PDIP. Kosongkan negeri ini dari PDIP.
Jadi negeri ini akan indah tanpa PDIP. Ya, dan juga PSI kita berpesan kepada seluruh rakyat Indonesia, ayo kita belajar dari 8 tahun ya eranya Jokowi kader PDIP yang justru memberikan efek buruk bagi adanya Indonesia. Ekonomi buruk ya, pemerintahan ruwet seperti ini ya, dan keadaan menjadi stagnan bahkan lebih buruk dari sebelumnya di zaman Bapak SBY. Lagi masyarakat Indonesia, mari kita sadar keadaan sudah semakin memburuk. Jangan memberikan suara kepada PDIP maupun PSI untuk pemilu yang akan datang. Kita bersihkan Indonesia dari PDIP dan PSI. Ya, kalau perlu PDIP dilarang di Indonesia dan juga PSI dilarang di Indonesia karena membuat Indonesia semakin terpuruk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe selalu channel ini. Subscribe selalu channel ini. Subscribe selalu channel ini. Like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.